Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ani selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu farmasi. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nuraini Apriliani, NPM 7121076, dan rekan saya Zihni Mahira Rahman 7121037, Siti Jawaja 7121048, Tiara Helmina Sudrajat 7121057, dan Tiara Putri Septiardana 7121068 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Mohon izin untuk share screen dan menampilkan slide presentasi di layar Ibu Ani dan rekan-rekan sekalian. Materi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai obat sintesis. Adapun subbab yang akan kita kupas tuntas, yang pertama ada pengertian obat sintesis, yang kedua perbedaan obat sintesis dan obat herbal, dan yang ketiga ada dampak dari obat sintesis. Next, kita masuk ke pengertian obat sintesis. Apa itu obat sintesis? Obat sintesis adalah obat modern yang terbuat dari sintetik atau bahan alami yang diproses secara modern. Nah, biasanya obat ini tersedia di pasaran yang pada saat ini disintetis dari bahan kimia yang terjadi secara alami. Nah, obat yang berasal dari bahan kimia ini dapat kita kategorikan ke dalam sintesis, disintesis, atau obat semi-sintesis. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Begitupun dengan obat sintesis ini. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Tiar. Kepadanya saya silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi pada hari ini. Selanjutnya, saya Tiara Putri Septiardana akan melanjutkan materi mengenai kekurangan dan kelebihan mengenai obat sintesis. Obat sintesis telah melalui pengujian yang cukup ketat, melalui uji preklinis, yaitu pengujian kepada uji hewan coba, uji klinis, yaitu pengujian terhadap pasien, dan uji toksisitas, yaitu pengujian efek samping. Berikut ini beberapa kelebihan dari obat sintesis. Yang pertama, waktu konsumsi yang singkat. Obat sintesis ini mudah kita dapatkan di sekitaran kita, sehingga orang-orang yang tiba-tiba mengalami gejala-gejala tertentu dapat mengatasi penyakitnya lebih cepat dan mencegah sakit yang lebih parah. Selain itu, obat sintesis memiliki reaksi yang cepat dalam penyembuhan. Hal ini disebabkan karena obat sintesis telah dibuat oleh teknologi yang ada dan dibuat spesifik reseptor sehingga cepat dalam reaksinya. Kelebihan obat sintesis yang kedua adalah lebih murah. Target dari obat sintesis ini adalah seluruh masyarakat, sehingga harganya disesuaikan agar semua orang bisa mendapatkan obat yang mereka butuhkan. Selain lebih murah, obat sintesis juga memungkinkan pemakaian lebih berkelanjutan. Obat sintesis ini memiliki bahan baku yang berstandar dan cara pembuatannya dilakukan dengan teknologi yang canggih, sehingga terdapat dosis yang tepat agar bisa dikonsumsi secara berkelanjutan, asalkan dalam pemakaiannya tidak berlebihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan obat sintesis. Walaupun obat sintesis telah diuji secara ketat, namun obat sintesis ini masih saja memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, obat sintesis cenderung memiliki efek terapi yang lebih sedikit dibandingkan dengan efek sampingnya. Selain itu, ada beberapa obat sintesis yang menyebabkan efek samping yang tidak dapat diterima. Efek-efek dalam obat sintesis tersebut disebabkan oleh bahan kimia dalam obat sintesis yang lebih banyak dibandingkan dari obat herbal.
Selanjutnya, rekan saya Jaoja akan menyampaikan mengenai contoh-contoh obat sintesis. Kepada Jaoja, dipersilahkan. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi pada hari ini. Baik, materi yang selanjutnya adalah mengenai contoh-contoh obat sintesis. Contoh obat sintesis yang sering dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Pertama, adem sari. Adem sari merupakan larutan penyegar yang digunakan untuk meredakan gejala panas dalam. Adem sari mengandung ekstrak jeruk nipis, ekstrak pulau sari, ekstrak kayu manis, vitamin C, aspartam, dan sukrosa. Adem sari ini berfungsi untuk meredakan gejala panas dalam, sakit tenggorokan, bibir pecah-pecah, dan susah buang air besar. Obat sintesis yang kedua adalah Panadol. Panadol merupakan obat yang mengandung parasetamol dan termasuk golongan analgesik dan antiviretik. Panadol memiliki beberapa varian yang ditujukan untuk meredakan gejala dan keluhan seperti demam, flu, sakit kepala, hidung tersumbat, batuk tidak berdahak, dan bersin-bersin. Panadol juga digunakan untuk sakit gigi dan nyeri otot. Obat sintesis yang ketiga adalah Opistan. Opistan merupakan obat dengan kandungan mefenamic acid dalam bentuk kaplet salut selamut, termasuk kelompok antiinflamasi dan non-steroid. Bekerja dengan cara menghambat sintesa prostaglandin dalam jaringan tubuh dengan menghambat enzim siklooksigenase sehingga mempunyai efek analgesik, antiinflamasi, dan antiseptik. Obat Opistan ini digunakan untuk meredakan nyeri ringan sampai sedang, sehubungan dengan sakit kepala, sakit gigi, dismenore primer, termasuk nyeri karena trauma, nyeri otot, dan nyeri sesudah operasi. Obat sintesis yang keempat adalah Paramex. Bahan aktif utama yang terkandung di dalam Paramex adalah parasetamol. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi produksi hormon pemberi sinyal di otak dan di sumsum tulang belakang. Paramex tidak menyembuhkan penyakit munculnya rasa sakit, melainkan hanya meredakan rasa sakit. Paramex berfungsi untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan batuk tidak berdahak. Obat sintesis yang kelima adalah Promah. Promah termasuk ke dalam golongan obat antasida yang digunakan untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, tukak usus 12 jari dengan gejala seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, kembung, dan perasaan penuh pada lambung. Promah bermanfaat untuk mengatasi sakit mah, penyakit asam lambung naik, dan perut kembung. Obat sintesis yang terakhir adalah OBH Kombi. OBH Kombi ini digunakan untuk meredakan batuk, disertai gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. OBH Kombi ini mengandung ekspektoran untuk membantu mengeluarkan dahak. Antihistamin berfungsi mengurangi gejala alergi. Dekongestan berfungsi melonggarkan saluran pernafasan, dan analgesik antiviretik untuk menurunkan demam dan sakit kepala. Selanjutnya, ada Tiara Helmina Sudrajat akan menjelaskan perbedaan obat sintesis dan obat herbal. Kepada Tiara Helmina Sudrajat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Helmina Sudrajat dengan nomor NPM 7121057. Baik, materi yang selanjutnya mengenai perbedaan obat sintesis dan obat herbal. Pertama, obat sintesis lebih diarahkan untuk menghilangkan gejala-gejalanya saja. Contohnya seperti Paramex hanya mengurangi rasa nyeri saat sedang pusing atau flu dan batuk. Sedangkan obat herbal diarahkan pada sumber penyebab penyakit dan perbaikan fungsi serta organ-organ yang rusak. Jadi,
Selain untuk menyembuhkan dari suatu penyakit, juga obat herbal mampu memperbaiki organ yang rusak akibat penyakit tersebut. Kedua, hanya memperbaiki beberapa sistem tubuh, contoh seperti sedang sakit, lambung, mengkonsumsi promah, atau sedang batuk mengkonsumsi obat flu dan batuk. Sedangkan obat herbal mampu memperbaiki keseluruhan sistem tubuh. Yang ketiga, relatif kurang efektif untuk penyakit kronis. Jadi, obat sintetis itu hanya penyakit yang ringan-ringan saja, kecuali dengan resep dokter. Sedangkan obat herbal efektif untuk penyakit kronis yang sulit diatasi dengan obat kimia. Obat herbal itu multihasiat karena bersifat kuratif yang benar-benar menyembuhkan. Poin yang terakhir, efek samping yang bisa ditimbulkan itu bisa iritasi lambung, dan hati, kerusakan ginjal, dan mengakibatkan muak darah. Karena obat sintetis itu bersifat destruktif yang bisa melemahkan organ lain. Sedangkan obat herbal efek samping tidak ada, asalkan diramu oleh herbalis yang ahli dan berpengalaman. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan saya yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan penjelasan mengenai obat sintesis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai obat sintesis dalam segi dampaknya. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa obat-obatan yang diresepkan oleh dokter itu sebagian besar merupakan obat kimia sintesis. Yang mana apabila kita mengkonsumsi obat sintesis tersebut secara terus-menerus, sering, itu akan mendatangkan efek samping yang dapat mengecam kesehatan tubuh kita. Meskipun tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai kelebihan obat sintesis, yaitu bisa bereaksi dengan cepat, tetapi harus kita ketahui bahwa obat sintesis itu bukan untuk menyembuhkan penyakit, tetapi untuk merawat saja gitu. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa apabila kita mengkonsumsi obat sintesis tersebut secara terus-menerus, itu untuk penyakit yang sama gitu, dosisnya pun akan meningkat. Hal ini terjadi bukan karena virus atau karena penyakit lainnya yang semakin kebal, melainkan tubuh kita yang semakin resisten atau menolak pengobatan tersebut gitu. Selain itu, bahaya mengkonsumsi obat sintesis tersebut itu bisa memunculkan efek samping yang berupa komplikasi penyakit yang tadinya kita beranggapan bahwa apabila kita makan obat tersebut itu akan menyembuhkan penyakit kita, tetapi justru itu bukan menghilangkan atau menyembuhkan penyakit kita, melainkan menambah penyakit pada tubuh kita gitu. Contoh efek samping dari obat sintesis yang dikonsumsi secara terus-menerus, yaitu keguguran, bisa ketagihan, iya, kerusakan janin, iya, pendarahan usus, iya, tuli, iya, depresi, iya, diabetes, iya, demam, iya, bahkan bisa sampai mati gitu. Maka dari itu, kita harus mengurangi pengonsumsian obat sintesis karena itu juga untuk kesehatan tubuh kita. Sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada moderator. Baik teman-teman, seperti apa yang telah sampaikan di awal, bahwasanya obat sintesis adalah obat yang terbuat dari bahan kimia. Materi ini akan menjadi sia-sia apabila teman-teman hanya mendengarkan dan tidak mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena mengkonsumsi terlalu banyak obat sintesis akan berakibat fatal bagi kesehatan kita. Mau itu dipilih, mahir itu dilatih, manfaat itu dibagikan. Saya Nuraini Apriliani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.